Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan
Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah anugerah pengetahuan sejati. Emil Brunner pernah berkata, "Katakanlah padaku Allah model apa yang kau miliki, dan aku akan mengatakan kepadamu bagaimana peri kemanusiaan Anda." Memang tingkah laku seseorang, bahkan tingkah laku bangsa, dipengaruhi oleh gambaran Allah yang disembah. Allah yang keras melahirkan bangsa yang keras dan pendendam. Sebaliknya, Allah yang murah hati menarik orang mengasihi dan siap untuk mengampuni. Jadi mengenal Allah yang benar sangat penting. Yesus ingin murid-muridnya juga demikian. Menurut orang, siapakah aku? Tetapi pengenalan akan Yesus harus pribadi sifatnya dan bukan hanya berasal dari orang lain. Karenanya Yesus bertanya lagi, "Menurut kamu, siapakah aku?" Dan Petrus menjawabnya, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus memuji jawaban Petrus ini, katanya, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Pengenalan iman ini tentu masih akan diuji dalam derita dan kebangkitan Yesus. Namun iman yang kokoh, yang merupakan buah karya Roh Kudus, sungguh sangat penting. Dalam iman seperti itu, Tuhan akan mendirikan gerejanya. Saudara-saudariku terkasih, pada zaman sekarang ini, pertanyaan Yesus ini pastilah muncul lebih sering lagi. Oleh dunia kita dibombardir dengan banyak informasi.
banyak ceramah di internet berbicara tentang sosok Yesus. Ada yang positif dan menguatkan, tetapi banyak pula yang membuat bimbang dan menyesatkan. Iman bisa goncang dan kita bisa meninggalkannya. Tapi jangan takut, Tuhan mempunyai cara sendiri untuk menyentuh kita. Di tengah kebisingan, Roh Kudus berhembus tenang, memberikan pengetahuan yang sejati. Tugas kita adalah mendengarkannya. Iman muncul dari pendengaran, kata Santo Paulus. Maka, sediakanlah waktu untuk mendengarkan. Seringlah masuk dalam saat-saat teduh, karena di sana Allah akan memberikan pengetahuan yang benar tentang dirinya dan tentang Yesus, Putranya, Sang Juru Selamat. Semoga demikian. Amin.